Yo, kembali channel gua. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai Lex Luthor ya, karena tadi kan gua habis nonton BVS, oke, Big Boss Squad BVS, karena gua jujur aja lagi bosen banget dan gua lagi banyak kerjaan tadi, dan gua sempat nonton itu di HBO Go. Dan gua menyadari ada beberapa hal yang gua suka dari Lex Luthor versi DCU, tapi ada berbagai macam netizen juga banyak banget fans yang menyatakan bahwa Lex Luthor versi Jesse Eisenberg aktornya ini dia tidak pantas menjadi seorang Lex Luthor. Why? Kenapa gitu loh? Tapi setelah gua nonton BVS sama JL Sadekat yang kemarin, itu gua merasa ada beberapa hal yang gua suka, ada beberapa hal yang gua gak suka, dan juga ada beberapa yang benar-benar baru yang disengaja oleh Zack Snyder untuk menciptakan sosok Lex Luthor yang sangat berbeda dari komik. Jadi seperti itu, makanya kita akan bahas mengenai alasan kenapa Lex Luthor versi DCU ini sangat dibenci banyak orang, dan juga apa yang gue suka dan apa yang gue suka di sini. Oke, sebelum kita lanjut video, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Lex Luthor versi DCU, alasan kenapa dia itu sangat dibenci banyak netizen, dan kedua, kenapa gue suka dengan karakter satu ini. Oke, langsung kita masuk ke DC Universe Indonesia. Ya, bagi yang udah nonton BVS ya, Batman v Superman tahun 2016 kemarin, karena pada Zack Snyder ya, kalian pasti tahu lah alasan Lex Luthor itu sangat dibenci banyak orang. Kenapa? Waduh, nih ya, setelah gua riset berbagai macam media dari Instagram, YouTube, bahkan berbagai macam konten kreator yang bahas seperti ini juga di luar negeri ya, terutama Kopi Podcast, itu gua lihat situ banyak banget kemarin saya mengatakan bahwa Lex Luthor versi DCU si Jesse Eisenberg itu tidak akurat sama komik, satu. Dan kedua, dia tuh banyak banget plot hole. Dari mana dia bisa tahu Superman itu adalah Clark Kent, bagaimana? Karena kalau kalian masih ingat di adegan ketika si Lex Luthor sama si Superman itu ada di gedung atas Lex Corp itu ya, itu kan kalian bisa melihat bahwa Lex Luthor itu langsung reveal bahwa si Superman ini adalah Clark Joseph Kent. Nah gitu, jadi kita bisa tahu bahwa Lex Luthor itu kok dapat dari mana infonya, kenapa dia bisa tahu. Nah gini, dari Zack Snyder udah menjelaskan pada saat di interview bahwa Lex Luthor yang versi dia kembangkan di film itu berbeda banget dengan komik, satu. Dan kedua, Lex Luthor dibuat flamboyan, oke? Lex Luthor dibuat flamboyan. Dan ketiga, dia dibuat lebih muda. Karena kalau kalian udah tahu ya, kalau kalian udah pernah nonton filmnya Superman tahun 78, Smallville series ya, bahkan dari Superman yang lainnya ya, TV series atau movie ataupun kartun, Lex Luthor itu selalu digambarkan sebagai orang botak, sebagai orang yang cerdas, tapi dia lebih tua, oke? Dia itu lebih tua. Dan di sini Zack Snyder langsung mematahkan pakem itu, dan dia langsung mengungkapkan bahwa Lex Luthor ini lebih muda daripada si Clark Kent ini, bahkan Bruce Wayne sekalipun, karena dia ingin menciptakan the young villain, oke? Dan ketika gua menonton BVS sampai Snyder Cut ini, menurut gua sih Lex Luthor versi ini bisa dibilang cukup bagus. Dan dia punya keunikan sendiri. Nah, ini loh, Zack Snyder itu udah mematahkan yang namanya pakem. Gimana pakem-pakem dari semua film Superman, bahkan sampai seri Smallville pun mereka masih menggunakan hal yang sama. Itu adalah seorang yang sangat jenius tapi botak, tapi dia juga punya struggle-nya sendiri di dalam keluarga Luthor, sehingga dia itu akan menciptakan sebuah dirinya itu sebagai seorang jenius tapi jahat. Nah, gitu. Tapi di sini Lex Luthornya sangat berbeda. Satu, dia gila, oke? Gilanya bukan karena dia itu gila hanya karena ingin membunuh Superman, bukan ya? Bukan hanya sebatas itu doang. Tapi di sini Lex Luthornya punya gangguan kejiwaan di DCU. Karena kalau kalian lihat di berbagai macam adegan di situ ya, Lex Luthor itu selalu bermonolog ketika dia itu akan menggambarkan sosok ayahnya, yaitu adalah Alexander Luthor Senior. Di sini bapaknya itu dikisahkan bahwa dia itu selalu mengganggu dia dan juga selalu menyiksa dia pada saat dia masih kecil, sehingga psikisnya di otaknya itu selalu udah terganggu ya. Sampai dia dewasa, dia itu udah bisa punya company sendiri, bahkan dia membunuh bapaknya sendiri. Dan ini referensinya, ini sama banget kayak di Smallville series. Kalau kalian udah nonton Smallville, ini referensinya di Smallville season ke-7, dimana season ke-7 itu udah digambarkan bahwa sosok Lionel Luthor, bapaknya Lex Luthor, itu dibunuh oleh Lex sendiri karena dia udah gemes dengan bapaknya, dan dia langsung ngebunuh bapaknya di situ. Mereka ambil referensi dari situ dan mereka terapkan di BVS. Dan BVS itu lebih dikisahkan lebih kelam lagi, Pak, Lex Luthornya. Jadi Lex Luthor itu memang digambarkan tuh sebagai seorang yang gila aja. Gila dalam arti tuh sebelum ada Superman dia udah gila. Nah gitu. Jadi
bisa dibilang Lex Luthor kayak seperti manusia yang apa ya, mewakili perasaan orang-orang yang udah tewas akibat perang si Superman melawan Zod di Man of Steel kemarin. Makanya disitu Lex Luthor bisa dibilang tuh kayak hero-nya bagi manusia, tapi dia tuh caranya salah. Nah gitu, karena dia mengira Superman tuh bukan orang yang bisa dibilang bukan hero yang bisa menyelamatkan orang, melainkan dia bisa membunuh banyak orang. Itu kan ideal si Lex Luthor. Kalau kalian udah lihat di komik, bahkan di film Superman Returns sebagainya, si Kevin Spacey, bahkan Superman tahun 78 si Christopher Reeve ya, itu kan bisa lihat bahwa Lex Luthor idealisnya seperti itu. Dia menganggap bahwa Superman itu bukanlah seorang superhero, melainkan adalah ancaman. Ini orang ancaman nih. Nah, itu udah jelas sekali di Man of Steel ketika si Lex Luthor melihat bahwa semua kota Metropolis udah hancur, bahkan company-nya pun udah hancur, Pak. Semua pasukan-pasukan untuk bensin, bahkan berbagai macam merchandise Lex Corp, bahkan gedungnya pun hancur karena si peperangan Superman lawan Zod itu. Makanya bisa dibilang Lex Luthor punya dendam pribadi, satu, dan kedua dia tuh ingin menaklukkan alien. Dimana alien itu dia tuh akan manfaatkan. Ya kalau kan masih ingat ya, di adegan seperti itu kan Lex Luthor kan bisa udah menculik ibunya si Clark Kent, dan dia meminta si Superman ini membunuh Batman. Karena dia ingin mengontrol dewa. Karena dia kan ingin mengontrol seorang dewa, di mana dewa ini akan tunduk kepadanya. Jadi bisa dibilang si Lex Luthor itu bisa dibilang menggunakan Superman ini sebagai bahan pribadinya dia. Nah, jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang Lex Luthor versi Jesse Eisenberg menurut gue bagus banget. Tapi dari aktornya sendiri, Jesse Eisenberg, sampai sekarang ya, kalau kalian masih ingat ya di interview kemarin, Jesse Eisenberg itu sudah mengkonfirmasi bahwa sampai sekarang dia belum melihat film garapannya Zack Snyder BVS itu. Makanya dia belum tahu hasilnya seperti apa, dan dia tuh belum lihat sama sekali, karena dia bisa dibilang dia tuh bukan orang yang suka nonton film, tapi dia bekerja sebagai aktor. Nah, banyak juga aktor-aktor besar yang dimana mereka tuh main di film, tapi mereka gak pernah melihat hasil filmnya. Mereka cukup terima bayaran doang, habis itu dia tuh udah cabut gitu loh. Karena gua nggak tahu ya apa alasan kenapa si Jesse Eisenberg tuh apa ya tidak menonton filmnya. Mungkin karena dia tuh nggak suka nonton film mungkin, atau bagaimana. Tapi yang jelas di pernyataan tersebut, Jesse Eisenberg sampai sekarang dia tidak pernah menonton film garapannya BVS tersebut. Terus itu makanya dia belum tahu gitu loh. Gitu. Dan juga Jesse Eisenberg tuh gue bisa dibilang dia tuh bukan karakter yang bisa memainkan villain. Gue tuh sangat panik ketika gue masih ingat tuh ketika dia tuh di casting sebagai Lex Luthor. Jujur aja, karena gue kenal dia waktu dia tuh pernah main di Zombieland tahun 2009, Pak. Makanya dia tuh katanya sangat nerd, dan juga dia tuh bukan sebagai seorang villain, bahkan dia tuh bukan villain. Tapi di BVS dia tuh bisa digambarkan sebagai sosok Lex Luthor yang benar-benar psikopat, dan juga dia tuh sangat benar-benar gila gitu loh. Gilanya bukan karena Superman ya, sekali lagi itu tuh gilanya udah karena dari lahir. Nah, seperti itu. Makanya Lex Luthor itu bisa dibilang terlalu cepat untuk mereveal siapa itu Superman gitu loh. Dan sampai sekarang kita nggak tahu dari mana dia tahu si Clark Kent adalah Superman. Nah gitu, sampai sekarang. Bahkan dia juga tahu identitas Batman siapa. Nah gini loh, sampai dia tuh bisa mengadu domba mereka berdua, dan hasilnya mereka jadi pertarungan besar situ. Jadi gua sampai sekarang belum tahu nih kenapa Lex Luthor bisa tahu mereka berdua dari mana gitu loh. Mungkin karena satellite Lex Corp, mungkin gak tahu gua. Jadi ini bisa bilang sangat minimnya informasi sih. Jadi gitu sih. Jadi langsung di reveal gitu doang. Tapi it's okay di sini gue bisa paham kenapa Lex Luthor yang dibangun di DC itu sangat berbeda, Pak. Makanya dan juga banyak fans tuh yang mengatakan bahwa Lex Luthor terlalu muda dan juga terlalu flamboyan. Kalau kita udah bandingkan dengan Lex Luthor versinya si Christopher Reeve di Superman tahun 78 ya, itu kan dia tuh kan Lex Luthornya bukan sebagai seorang psikopat kan, melainkan dia itu hanya niatnya untuk menghancurkan. Dia seorang teroris sih. Jadi benar-benar dari awal film sampai akhir film di Superman tahun 78 itu Lex Luthornya udah dianggap sebagai kriminal. Sedangkan di BVS dia kan bukan seorang kriminal dahulunya. Dia itu adalah seorang pengusaha kayak Lex Corp Industries. Nah, jadi seperti makanya bisa dibilang ini sangat berbeda juga. Ya Lex Luthornya sangat dibuat apa ya, kayak orang zaman sekarang gitu loh. Jadi itu orang sangat flamboyan, itu orangnya bermonolog yang duper gila gitu loh. Itu bagus sih, bagus banget. Mohon maaf nih buat kalian nggak suka dengan Lex Luthor versi Jesse Eisenberg, mohon maaf, sini gue suka banget, Pak. Karena gue bisa mendapatkan versi Lex Luthor yang keluar dari pakemnya. Nah gitu, jadi dia tuh gak hanya mengandalkan botak sama cerdasnya doang. Dia bisa mengintimidasi Superman karena ini dia mengancam keselamatan orang terdekat Superman, Lois Lane, ibunya si Superman. Bahkan Batman pernah disekap sama dia kalau kita bicara soal komik ya. Tapi si Jesse Eisenberg dia menggunakan intimidasinya itu sudah keluar pakem, Pak. Semua udah keluar pakem. Jadi bisa dibilang versinya film-film digarap oleh Zack Snyder di DCU itu udah bisa dibilang keluar pakem semua, Pak. Mohon maaf nih. Contoh kalau kalian masih belum percaya, Man of Steel deh. Man of Steel itu kita bisa bilang film endingnya itu General Zod dibunuh sama dia.
Padahal kalau kita tahu Superman itu nggak pernah membunuh lawan-lawan sama sekali. Paling maksimal itu musuhnya di penjara semua, Pak. Semua, termasuk Lex Luthor sendiri. Nah, gitu loh. Sama Joker pernah gitu loh. Makanya bisa dibilang di sini Superman bisa dibilang benar-benar dark versi DCU-nya dia. Makanya saganya dia itu benar-benar bisa maju kalau seandainya WB itu nggak ngansel semua projectnya dia, Pak. Mohon maaf nih. Semenjak Snyder Cut tuh WB tuh udah mulai bodo amat lah gue sama Snyder Cut. Kita ganti saudara aja, yang lain yuk, gak usah Snyder Cut yuk. Goblok. Makanya aduh sayang banget Zack Snyder tuh nggak di hire lagi sama WB tuh. Please lah WB. Berapa kali sih gue udah ngersing lu. Kesel gue. Gue harapkan Jesse Eisenberg posisinya lebih dibanyakin, Pak. Oke, karena gue kangen banget dengan actingnya dia di BVS. Karena kan dia tuh cuma muncul satu film doang di situ. Di Snyder Cut tuh dia tuh cuma muncul beberapa adegan doang. Dan itu pun nggak banyak screen time-nya gitu. Jadi bisa dibilang Lex Luthor yang di situ hanya sebagai fan service kalau di Snyder Cut ya, karena kan dia cuma sebagai orang yang mengundang Deathstroke, terus itu mengundang untuk menciptakan Legend of Doom, udah kelar gitu loh. Dan di sini gue pengen kalau Snyder Cut ini bisa lanjut, gue mau Lex Luthor versi Jesse Eisenberg akan diperpanjang lagi, Pak. Screen time-nya harus dipanjangin karena kalau kita udah bandingkan di script awal CL2 di CL3, Lex Luthor menjadi inti dan kunci di mana Darkseid akan datang dan memberikan informasi bahwa Lois Lane ada di Batcave ya. Pada saat dia tuh akan mati dibunuh oleh Darkseid. Maka di situ kan kita bisa ambil bahwa pemicu dari Lois Lane mati karena Lex Luthor. Dendamnya Lex Luthor, jadi seperti biasa dibilang, gue mau Jesse Eisenberg harus dibuat kuat karakternya gitu loh. Jadi seperti itu, makanya gue mau sih seperti itu. Dan juga itu kan dia bisa ngomong, I so be excited to be back in Snyderverse, I want to be in. Jadi dia udah pernah ngomong bahwa dia itu sangat kangen, Pak, dengan peran yang dia mainkan di DCU ya, karena mungkin dia itu juga mendukung posnya Snyder itu. Kenapa dia itu udah merilis Snyder Cut-nya dan dia benar-benar Lex Luthor versi dirinya itu benar-benar akan dimunculkan kembali. Makanya dia itu benar-benar respect banget dengan Zack Snyder yang udah berani membuat filmnya kembali tanpa budget dari WB. Mohon maaf nih, Bang, ketika pembuatan Zack Snyder Justice League tuh apakah WB akan bayar? Tidak. WB tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk realisasinya movie Snyder Cut ya. Mereka masih menganggap Justice League tahun 2017 itu adalah film canonnya DCU. Makanya kalau kalian pernah lihat Justice League yang 4K ya, yang 2017 kemarin si Joss Whedon itu sampai dibuat 4K, dislike-nya banyak. Bahkan bisa tonton aja di channel WB tuh. Gua malas lah lihat. Aduh, parah WB. Tapi di sini gua hanya ingin menjelaskan bahwa gua pengen si Justice League-nya si Lex Luthor ini akan dimunculkan kembali, Pak. Gitu ya. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai harapan gua mengenai Lex Luthor Justice League. Jadi seperti bilang, Lex Luthor versi Jesse Eisenberg itu gua bagus banget, dan meskipun dua pakem tapi intinya masih sama ya. Ini masih sama juga, makin cerdas, Pak. Bakal lebih cerdas dari Lex Luthor versi Michael Rosenbaum versi Smallville ya. Makanya oh my god, semua versi Lex Luthor tuh bisa dibilang semuanya punya pakem yang masing-masing. Cuma kebanyakan semua itu ikuti pakem dari komik awal, tapi kalau di DCU mereka udah mulai merubah semuanya. Itu bagus banget sih gitu. Jadi cuma video kali mengenai Lex Luthor versi DCU. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalau punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk gua buat video mendidik kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video yang keren seperti ini lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!